Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan kuliah yang selanjutnya yang mengenai multiplex PCR. Multiplex PCR ini adalah modifikasi PCR yang sekian kalinya setelah kita mengenal RAPD. Kemudian ada yang lain misalkan nested PCR. Nah, kita akan lebih fokus sekarang ke multiplex PCR. Multiplex PCR sendiri merupakan adaptasi dari teknik PCR yang memungkinkan amplifikasi secara simultan atau secara langsung dari berbagai sequence gen. Kita tahu bahwa ketika melakukan PCR konvensional, maka target dari band itu hanya satu, sedangkan ketika kita melakukan PCR RAPD maka tidak ada target band, tetapi nanti akan ada muncul banyak multiple band yang kemudian kita kalkulasi. Dan kalau multiple PCR maka nanti akan ada beberapa gen target yang menunjukkan hasil yang berbeda. Berapa jumlahnya? Ini tergantung dari kebutuhan dan perlakuan di dalam suatu analisa. Kita lanjutkan. Multiplex PCR berisi berbagai macam zat primer dengan campuran reagen PCR tunggal untuk memproduksi amplikon dari berbagai ukuran yang spesifik terhadap sequence DNA yang berbeda. Jadi diharapkan dari beberapa gen yang menjadi target, itu setiap gen memiliki target yang berbeda. Kalau misalkan target itu sama, maka ini akan mempersulit di dalam analisa. Misalkan target suatu gen yang satu bisa 200, yang satu lagi 300 base pair, yang satu lagi 500, yang satu lagi 800. Sebaiknya seperti itu. Jadi tidak bisa ketika kita menggunakan gen yang berbeda, akan tetapi target dari gen tersebut memiliki panjang yang hampir sama atau bahkan sama. Di gambar ini menunjukkan bahwa di dalam suatu analisa menggunakan 4 jenis primer, 4 set primer. Berarti ada 4 target gen dalam satu tube. Ya, 4 target gen dalam satu tube. Lah, berarti di sini apabila ada 4 target gen, maka primer yang kita gunakan adalah 8. Ya. Terdiri dari 4 forward dan 4 reverse. Dari sini akan kita ketahui pola dari keempat gen tersebut dalam suatu reaksi. Ini yang disebut sebagai multiplex PCR. Sebagai ilustrasi, ini adalah gambar di mana terjadi multiplex PCR namun targetnya hanya 2. Sama dengan PCR biasa, maka ini adalah berasal dari satu genom. Kemudian ini terjadi proses denaturasi. Maka di antara target gen A dan gen B akan memiliki primer spesifik. Ya. Letaknya tentu dia berbeda, gen A di mana, gen B di mana. Nah, nanti akan dianalisa berdasarkan satu reaksi dan satu elektroforesis. Dalam satu reaksi juga gen A dan gen B ini sama-sama teramplifikasi dalam satu tube. Sampelnya sama juga. Ini berarti proses annealing, dilanjutkan ini proses denaturasi lagi, maka muncullah band-band spesifik yang menjadi target. Ini ilustrasi ini tidak menggambarkan kondisi sebenarnya karena di sini target bandnya sama, panjangnya sekian. Ini juga sekian. Namun demikian ketika reaksi sebenarnya ini diharapkan berbeda. Berhubung target dari target dari gen tersebut berbeda, maka dalam reaksi dari animasi tersebut tetap membutuhkan komponen yang sama dengan PCR biasa. Namun demikian yang berbeda adalah jumlah primer yang dimasukkan. Primer forward, primer reverse 1, primer forward, primer reverse 2. Ini ada 2 karena ada gen target. Nah, kalau ada 4 bagaimana? Maka ada 4 pasang primer sampai 4. Tetap membutuhkan DNA template seperti biasa, DNTP, tag DNA polimerase, Mg, Cl atau Mg+, buffer sama ini ya.
Multiplex ini seringkali menjadi gold standar di dalam pemeriksaan dan relatif lebih murah karena dapat digunakan menggunakan PCR konvensional. Jadi kalau menggunakan multiplex PCR ini sangat-sangat recommended ketika digunakan untuk analisa di dalam dunia kesehatan. Hasilnya sangat akurat ketika diulang beberapa kali, maka akan akurat juga. Berbeda dengan RAPD yang hasilnya akan kemungkinan berbeda ketika dilakukan pengulangan di dalam PCR. Multiplex PCR sendiri telah digunakan dalam identifikasi patogen, genotype single nucleotide polymorphisme, kemudian analisa mutasi, analisa penghapusan atau delesi gen, kuantifikasi template DNA keterkaitan, deteksi RNA, maupun bahkan digunakan untuk ilmu-ilmu di bidang forensik. Keuntungan dari multiplex PCR sendiri, dia bisa mendeteksi adanya kontrol internal. Jadi bisa ada band tertentu yang bisa digunakan sebagai kontrol. Jadi sampel itu menjadi kontrol sendiri. Tidak sampel yang berbeda menjadi kontrol. Itu bisa. Apakah menunjukkan sampel tersebut negatif atau positif. Jadi di sini mengurangi reagen tetap bisa mendeteksi positif atau negatif. Negatif palsu karena kegagalan reaksi sering ditunjukkan dalam pengujian multiplex. Setiap aplikan menyediakan kontrol internal untuk aplikan lainnya. Jadi karena yang ditargetkan itu banyak band, maka bisa kita menunjuk band tertentu sebagai kontrol. Efisiensi waktu karena di sini dalam suatu reaksi bisa berlangsung beberapa reaksi sekaligus, amplifikasi sekaligus, ya. Template-nya sama, mahal juga. Misalkan kalau kita kesulitan, maka dia bisa menjadi suatu alternatif dalam pemeriksaan. Kelemahan termasuk sistem yang kompleks dengan banyak primer. Ya jelas, karena kita targetnya banyak, maka primer yang dibutuhkan juga banyak. Perlu optimasi yang membutuhkan waktu yang lama. Ini sangat riskan karena multiplex ini membutuhkan konsistensi yang sangat tinggi dan optimasinya juga sangat susah, ya. Terutama di dalam pemilihan primer. Tapi tentu kalau di dunia kesehatan, di tenaga laboratorium medik, biasanya primer sudah terstandarisasi dan sudah tervalidasi oleh suatu perusahaan, sehingga ini tidak perlu dilakukan. Ketika pengembangan di laboratorium atau di dalam tahap penelitian, ini merupakan tantangan tersendiri. Tapi begitu dia ketemu jalan keluarnya, maka untuk menjadi gold standard ini sangat memungkinkan. Ini contoh yang pernah kita lakukan di lab biologi molekular Unsida. Ini penelitiannya Bu Meta, detection of Salmonella typhi using multiplex and monoplex PCR in typhoid fever patient. Dan hasilnya adalah ketika optimasi ini sangat susah sekali. Bahkan sampel ini membutuhkan, yang ini kebetulan sampel berasal dari whole blood, dan beberapa band muncul ketika dia menggunakan whole blood karena target dari amplifikasi Salmonella typhi di dalam darah, maka yang menjadi genom di situ juga ada gen manusia, DNA manusia, juga ada DNA Salmonella typhi. Nah, ini muncul pada band-band sekitar ukuran 500 sampai 700, ini band-band yang tidak diinginkan. Tetapi kita mempunyai patokan bahwa ketika terdapat Salmonella typhi, maka akan muncul pada sekitar 200 sekian base pair, 284 base pair ini. Ya. Kita bandingkan dengan kontrol negatif, pada band tersebut tidak muncul di sini. Kebetulan ini beda reaksi, ini tidak muncul, ini juga tidak muncul. Artinya, ketika ini tidak muncul, maka band ini menjadi marka bahwa Salmonella typhi pada pasien tersebut ada. Tetapi, bagaimana gen yang bawah ini yang menjadi keuntungan yang saya sebut sebagai internal control. Ya, dia bisa mengidentifikasi bahwa PCR tersebut berhasil atau gagal pada sampel yang sama. Ini internal control. Ya, meskipun ini kemudian ini pada menggunakan agen, ya, satu gen saja, kita aplikasi menggunakan multiplex. Ini menggunakan 2
gen, tapi ini kesulitan karena optimasinya masih belum berhasil, dan untuk dalam penelitian ini recommended untuk menggunakan monoplex atau PCR konvensional biasa. Ini contoh hasil yang representatif yang bisa menunjukkan bahwa ini positif, negatif, hanya beberapa gen dan band dan tidak menunjukkan unwanted band. Contoh lain yang kita bisa ambil di dalam penelitian yang bersifat multiplex PCR, ini saya ambil dari Brazilian Journal of Microbiology online ahead of print. Ini judulnya A Novel Multiplex PCR for Simultaneous Detection of Salmonella enterithica and Shigella Species. Jadi di sini muncul beberapa band yang bisa menunjukkan ini loh Salmonella enterica, ini loh Shigella dalam satu reaksi saja. Saya garis bawahi di sini menggunakan 5 set primer atau 4 primer yang digunakan untuk mendeteksi kedua spesies tadi. Kebetulan kalau kita perhatikan ini muncul dari divisi kesehatan, divisi Food Research Laboratory. Artinya sampel yang digunakan adalah dari makanan. Ini kalau misalkan seorang ATLM mau mendeteksi atau mau melakukan penelitian ini bisa juga. Jadi tidak hanya deteksi Salmonella enterithica pada sampel makanan menggunakan mikrobiologi atau deteksi penyakit cacingan pada pasien tertentu menggunakan teknik patologi. Nah, ini bisa juga menggunakan teknik PCR. Atau kalau misalkan mau mencoba, misalkan judul skripsinya deteksi Salmonella typhi pada jajanan pasar menggunakan teknik PCR, ini bisa. Atau misalkan yang lebih ruwet lagi, misalkan Anda mendeteksi virus pada swab handle pintu atau apa, bisa juga menggunakan PCR. Jadi biologi molekuler itu bisa kemana-mana. Primer yang digunakan di sini jumlahnya 4, menggunakan FA, IPH, IPH1 dan WBGZ. Ya, ini terakses di GenBank. Kebetulan ini contoh jurnalnya ada di sini. Kemudiannya underline. Nah. Hasilnya apa? Therefore, this report multiple PCR can serve as an alternative to the tedious time-consuming procedure of culture. Jadi selama ini penelitian-penelitian seperti ini biasanya dilakukan menggunakan metode mikrobiologi dan tentu memerlukan banyak waktu. Kalau menggunakan PCR, mungkin hanya beberapa jam hasilnya akan keluar. Ini band yang dihasilkan ketika melakukan penelitian tersebut. Nah, saya zoom. Agarose gel showing monoplex and multiplex PCR format. Jadi kalau dia muncul band pada sekian, maka muncul kita bisa mengintisarikan bahwa yang keluar adalah bakteri ini. Ketika muncul ini, maka keluar bakteri ini. Ya. Jadi yang diusahakan apa? Nanti dalam satu reaksi seperti ini. Ini monoplex yang ini. Yang bagian sini multiplex. Nah, ini bisa menjadi marka ketika misalkan WBHZ atau IPH, maka yang keluar adalah Salmonella atau Shigella. Jadi tergantung dari penelitian ini, saya kurang baca secara mendetail, tapi ini menjadi contoh yang konkret dalam penggunaan multiplex untuk aplikasi di dalam dunia medis. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau yang kurang jelas bisa disampaikan di e-learning. Kemudian jangan lupa untuk membantu membangun grup ini, bisa di like, subscribe, atau di komen di bawahnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.